warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Putri Fitriani. Saya bersekolah di SMA N1 Mande, kelas 12 IPA 3, dengan nomor absen 22. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dengan judul Sistem Koloid pada Dalgona Kopi. Kita harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu menggunakan baju PSIS lengkap. Syarat yang kedua yaitu menggunakan masker. Dan syarat yang ketiga yaitu menggunakan sarung tangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu dalgona kopi dan apa itu koloid. Dalgona kopi atau kopi dalgona asal Korea kini sedang menjadi tren. Banyak orang berkreasi untuk membuat kopi yang perlu diaduk hingga ratusan kali ini. Yang menarik, kopi ini punya tampilan akhir yang cantik dan sesungguhnya semua orang bisa membuatnya. Sebelumnya, tahukah kalian bahwa dalgona kopi atau kopi dalgona adalah minuman yang dibuat dengan mencampurkan kopi instan, gula, dan air panas hingga membuat semacam koloid. Nah, apa itu koloid? Koloid adalah campuran partikel terdispersi pada medium pendispersi dalam bentuk campuran yang seragam. Selama ini, mungkin yang kalian ketahui campuran itu ada 2. Yang pertama itu larutan dan yang kedua yaitu suspensi. Contoh larutan, misalnya gula yang dilarutkan di dalam air, sedangkan suspensi biasanya campuran air dan pasir. Nah, koloid ini memiliki sifat antara larutan dan suspensi. Jadi, koloid terlihat seperti homogen, padahal sebenarnya koloid merupakan campuran heterogen. Koloid dapat memiliki fase terdispersi gas, cair, atau padat, dan medium terdispersi gas, cair, atau padat juga. Ada 8 kombinasi kategori yang ada pada koloid. Berikut kategori tersebut berupa contohnya. 1. Sol padat, yaitu fase terdispersi padat dan medium pendispersi padat. Contohnya yaitu gelas berwarna dan mutiara. 2. Sol cair, yaitu fase terdispersi padat dan medium pendispersi cair. Contohnya yaitu tinta berwarna dan darah. Ketiga, aerosol padat, yaitu fase terdispersi padat dan medium pendispersi gas. Contohnya yaitu asap dan debu. Keempat, gel, yaitu fase terdispersi cair dan medium pendispersi padat. Contohnya yaitu jelly dan agar-agar. Kelima, yaitu emulsi, fase terdispersi cair dan medium pendispersi cair. Contohnya susu yang terbentuk dari protein dan karbohidrat yang terdispersi di cairan susu. Keenam, yaitu aerosol, fase terdispersi cair dan medium pendispersi gas. Contohnya yaitu kabut dan mendung. Ketujuh, busa padat, yaitu fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat. Contohnya styrofoam. Kedelapan, busa, yaitu fase terdispersi gas dan medium pendispersi cair. Contohnya yaitu krim kental atau Winfred cream. Koloid dengan kombinasi berupa fase terdispersi gas dan medium pendispersi gas tidak bisa terbentuk karena sesama gas tercampur merata. Dan sekarang mari kita lakukan contoh membuat sistem koloid yaitu dalgona kopi. Cekidot. Alat yang digunakan untuk membuat dalgona kopi hanya menggunakan 4 alat, yaitu mixer, wadah atau mangkuk, gelas, dan juga sendok. Bahan yang digunakan untuk membuat dalgona kopi cukup sederhana, yaitu pertama, kopi hitam tanpa ampas. Yang kedua yaitu
susu cair UHT, yang ketiga yaitu air hangat, yang keempat yaitu gula pasir, dan yang terakhir yaitu es batu. Langkah pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Langkah kedua yaitu campurkan kopi instan, gula pasir, dan air hangat. Pastikan ketiganya memiliki takaran yang sama, yaitu 1:1:1. Langkah ketiga yaitu mixer atau whisk adonan dengan kecepatan tinggi hingga mengembang dan bertekstur creamy. Langkah keempat yaitu memastikan adonan dalgona cukup padat, tidak cair saat dimiringkan, lalu sisihkan. Langkah kelima yaitu masukkan es batu ke dalam gelas, tuang susu cair, dan tambahkan dalgona kopi di atasnya. Dalgona terbentuk dari campuran kopi tanpa ampas, gula, dan air. Ini termasuk ke dalam jenis koloid sel cair karena fase terdispersinya merupakan padat, yaitu kopi dan gula, sedangkan medium pendispersinya merupakan zat cair, yaitu air. Dalgona espresso merupakan koloid dalam bentuk busa atau buih di bagian atas dan emulsi di bagian bawah. Busa di bagian atas terbentuk dari udara yang terdispersi pada kopi cair. Gula di kopi menstabilkan busa. Emulsi bagian bawah terbentuk dari protein dan karbohidrat yang terdispersi pada susu. Karena susu lebih besar massa jenisnya, maka pada dalgona espresso, busa kopi akan mengembang di atas. Dalgona kopi dibuat dengan cara dispersi partikel besar, yaitu partikel suspensi yang dipecah menjadi partikel lebihnya kecil, yaitu partikel koloid dengan cara mekanik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.